Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore. Kami semua menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom. Salam damai sejahtera dari Kristus Yesus. Kiranya kasih karunia damai sejahtera melimpah bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, senang sekali sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini kita sudah lewati dan kita tiba pada penghujung tahun Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, 1 tahun Tuhan sudah menyertai kita dan kita patut bersyukur kepada Tuhan walaupun memang pandemi di tahun ini memang melanda Indonesia dan seluruh dunia. Namun satu hal, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita masih tetap hidup, karena kita masih tetap diberikan kesempatan untuk beribadah dan untuk beraktivitas. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah buka dan tutup tahun akan segera kita selenggarakan. Kita akan naikkan satu pujian untuk memulaikan ibadah kita, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun
Saudara sekalian, Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Bukan hanya juru selamat untuk menebus dosa kita, yang menyelamatkan kita, namun juga yang menyelamatkan kita dari segala penyakit, dari segala virus-virus yang bukan dari Tuhan. Itu sebabnya kita semua masih selalu sehat sampai pada hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, melalui pujian ini yang merupakan ungkapan hati kami yang jujur kepada Tuhan, bahwa Engkau juru selamat kami yang sudah menyelamatkan kami dari dosa, namun Engkau juga juru selamat kami yang sudah melindungi kami sampai tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya. Engkau sudah melindungi kami sampai detik ini. Kami masih bisa bernapas, kami masih bisa beraktivitas, dan terlebih kami masih bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu bukti bahwasanya Engkau juru selamat kami di dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar ya Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan, tolong kami semua, sidang jemaat-Mu yang mendengarkan. Kiranya Tuhan tolong berikan keseriusan, Tuhan berikan kesungguhan untuk dapat mendengarkan pujian dan juga firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu juga yang Tuhan sudah persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi sehingga apa yang disampaikannya merupakan bekal bagi kami, merupakan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak bosan-bosannya kami semua menyapa Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, damai sejahtera bagi kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melanjutkan pujian kita. Kita akan bersorak-sorak kepada Tuhan. Kita akan mengatakan tinggi namamu dipuji. Kita akan mengagungkan nama Tuhan karena Dia yang sudah selalu memelihara kita. Kita nyanyikan satu pujian, tinggi namamu dipuji. Kita akan bertepuk tangan bagi Tuhan Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan, Amin. bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan, Amin. untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama roh. Bersama Roh-Mu Pasti menang. ku pasti menang. Sama-sama katakan, yo. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kembali dari awal. Amin. Haleluya. Besar dari yang kuharapkan. Besar dari yang kuharapkan, Amin. bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku. Iman berikan ku kekuatan, Haleluya. Amin. untuk melakukan perkara yang hebat. Karena hanya bersama roh-Mu Bersama Roh-Mu pasti menang. pasti menang. Sama-sama kita katakan, go. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sama-sama katakan, go. Tinggi namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan segenap hati,
Raja keagungan sama-sama. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji Tuhan, Amen. kita sudah bersorak buat Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Dan untuk pujian firman Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian penyembahan, Diam di Hadirat-Mu. Kita akan memuji Tuhan, biarlah kita selalu diberikan kerinduan Amen. dalam mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan. Terima kasih. Kami datang. Penuhi hatiku Terima kasih. dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Hambaku dekat dalam hati, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan perbaharui kami, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami semakin diubahkan, kami semakin disemangati, kami semakin dipermuliakan, dan kami semakin tahu apa yang harus kami lakukan di kedepannya nanti. Terima kasih Bapa di surga, akan dengan sukacita kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan kami serahkan kepada hamba-Nya, dan kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat sore. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada penghujung tahun 2020 ini. Saya mengucapkan selamat Natal dan juga tahun baru bagi kita sekalian, khususnya bagi jemaat GPT Lumajang dan GPT Jatiroto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya dalam kita menyongsong tahun yang baru ini. Nama saya Arnold dari GPT Lemah Putro Surabaya, dan kembali pada sore malam hari ini Bapak Gembala mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan. Dan untuk kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kesempatan pelayanan ini. Mari saudara, untuk malam hari ini, sore malam hari ini, tema firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah sikap yang tepat di dalam masa yang berat. Sikap yang tepat di dalam masa yang berat. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengambil sikap yang tepat dalam menghadapi masa-masa yang jelas-jelas akan lebih berat lagi. Pada tahun 2020 saya tidak perlu menjabarkan panjang lebar. Kita semua mengalami, seluruh dunia mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, hal-hal yang mengenaskan mungkin akibat dari pandemi COVID ini. Efeknya bukan hanya kita yang ada di Indonesia, seluruh dunia terkena. Dan kita semua mengalami masa yang berat. Tetapi apa yang membedakan antara kita orang percaya dengan mereka yang di luar gereja adalah kita harus tahu bagaimana mengambil sikap yang tepat di dalam masa-masa yang berat ini. Dan untuk itu kita akan belajar dari Mazmur 90, pembacaan kita pada sore hari ini, yaitu dari Mazmur 90. Nah, Mazmur 90 ini adalah Mazmur yang tertua. Karena kalau kita baca di ayat pertama, langsung terlihat bahwa itu adalah doa Musa. Jadi tidak semua Mazmur itu dikarang, ditulis oleh Daud, tetapi ada beberapa penulis lain. Dan Mazmur 90 ini, dan kemungkinan juga Mazmur 91, itu adalah tulisan dari Musa. Nah, karena itu jelas, karena Musa itu kurang lebih masa hidupnya 450 tahun sebelum Daud. Ini adalah Mazmur yang paling tua. Dan Mazmur ini ditulis sebagai suatu refleksi, suatu perenungan, hasil perenungan dari Musa. Karena Musa ini, dia memimpin bangsa Israel 40 tahun lamanya, berputar-putar di padang gurun, keluar dari Mesir menuju ke Kanaan, tetapi dia waktu hendak masuk ke Kanaan, ternyata di situ timbul suatu tragedi. Dia mengutus 12 orang utusan, dan ketika mereka kembali, 12 orang utusan ini mereka punya pendapat yang berbeda. 10 yang pertama, mereka bilang, wah, negeri itu memang begitu menjanjikan, begitu bagus, tetapi kita tidak akan mampu untuk merebutnya. Hanya 2 utusan, 2 pengintai yang kemudian membela Allah, dan mereka mengatakan, oh tidak, kita bisa, kalau Allah berkenan kepada kita, maka kita pasti akan bisa merebut tanah perjanjian itu. Tetapi Israel secara keseluruhan kemudian mereka tidak percaya lagi kepada janji-janji Tuhan, dan akhirnya mereka memilih untuk membangkang, tidak mau mereka untuk masuk
Mereka ingin memilih satu pemimpin yang baru dan kembali ke Mesir kepada perbudakan. Dan itu membuat Tuhan sangat marah. Dan Tuhan bilang, oke, sampai kapan lagi orang-orang ini akan menista aku, menghujat aku. Jadi ketidakpercayaan mereka akan kemampuan Allah itu adalah penistaan bagi Allah. Padahal aku sudah menyatakan berbagai macam tindak ajaib di antara mereka. Kurang apa lagi, saudara? Kurang apa lagi? Kok mereka sampai tidak bisa percaya? Apakah laut yang terbelah di depan mereka sehingga mereka bisa melarikan diri dari Mesir itu masih kurang untuk membuat mereka percaya Allah itu cukup besar untuk bisa menyelamatkan dan menjamin janjinya pasti tercapai. Nah, karena itu Allah kemudian bilang, mereka khawatir akan mati di Kanaan. Oke, sekarang mereka semua akan mati di luar Kanaan. Mereka khawatir anak-anak mereka akan jadi budak di Kanaan. Oke, anak-anak mereka nanti yang akan masuk ke Kanaan, melihat tanah yang dijanjikan itu. Jadi saudara, bangsa Israel mendapat satu tragedi yang besar, di mana mungkin 1 atau 2 generasi orang-orang yang berumur di atas 20 tahun, semuanya mati di padang gurun. Tidak ada satupun kecuali Yosua dan Kaleb yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya, coba dibayangkan saudara, kalau kita melihat di di Keluaran, itu jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir itu 600.000 orang, laki-laki. Berarti kalau kira-kira mereka semua sudah menikah, paling sedikit ada 1.200.000 orang. Ya, kita bulatkan aja 1 juta orang. 1 juta orang dalam 40 tahun mati di padang gurun. Itu kalau kita hitung rata-rata satu hari, 70 orang mati. 70 orang meninggal tergeletak di padang gurun. Entah karena memang sudah tua, karena penyakit, karena perang, karena macam-macam hal. Mereka mati di padang gurun, saudara. Nah, kita bayangkan Musa memimpin bangsa yang seperti ini. Mengalami kematian dari hari ke hari. Setiap hari menguburkan orang. Pasti ada yang meninggal, setiap hari. Selama 40 tahun. Dan akhirnya pun Musa mengalami Miriam, kakaknya meninggal. Harun meninggal. Dan dia sendiri karena dia memukul batu. Seharusnya dia berbicara kepada batu itu untuk mengeluarkan air. Tapi karena dia pegel, sudah marah sekali, dia pukul batu itu. Batu itu akhirnya toh juga mengeluarkan air. Tapi Allah berkata, ini pelanggaran. Kamu juga tidak bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Saudara, ini adalah latar belakang dari Mazmur 90. Ya, suatu masa yang berat, di mana bangsa Israel sudah diputuskan oleh Allah dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. 1 generasi, mungkin 2 generasi, 20 tahun ke atas, semua mati. Mereka hidup sia-sia, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Mereka keluar dari Mesir dengan bersemangat, tapi tetap tidak bisa masuk dalam tanah perjanjian. Bagaimana doa Musa mencerminkan kebenaran-kebenaran yang dia pegang untuk dia bisa menghadapi masa-masa yang berat itu. Ya, mari kita baca bersama di dalam Mazmur 90. Di situ ada 3 kebenaran yang akan kita pelajari. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap kebenaran-kebenaran itu. Mari kita baca. Yang pertama adalah dari ayat 1 dan 2. Ya. Doa Musa abdi Allah. Ayat 1. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Musa menuliskan Allah sebagai tokoh utama di dalam pasal ini. Kalau kita baca nanti di pasal ini, Allah itu jelas, di situ ada tokoh utama.
Bukan Musa, bukan bangsa Israel, bukan masalah-masalah mereka, tapi Allah sendiri adalah tokoh utamanya. Musa melukiskan Allah yang besar. Pasal ayat 1 dan 2 tadi kita lihat, Allah itu kekal. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkau Allah. Kebesaran Allah dalam kekekalannya. Ayat 3 kita melihat kedaulatan Allah atas manusia. Ayat 7 dan 11, oh dahsyatnya Allah kita bagaimana. Ayat 13 sampai 17, kasih setia dan kemurahan Allah. Seluruh pasal ini menunjukkan betapa besarnya Allah. Ini kebenaran yang pertama, saudara. Bahwa Allah itu besar. Dan karena itu, besarkanlah dia. Allah itu besar. Karena itu, besarkanlah dia. Ya. Jadi di tengah masalah dan penderitaan generasi Israel yang terhilang ini, Musa tidak lupa siapa tokoh utama di dalam cerita mereka, di dalam pengalaman hidup mereka. Bagaimana dengan kita, saudara? Kita juga sedang berada dalam masa yang berat. Mungkin yang seorang lebih berat dari yang lain, pengalaman-pengalaman hidupnya. Tetapi dalam segala keberatan masalah kita itu, siapa tokoh utama di dalam kisah hidup kita? Mari kita koreksi, saudara. Apakah kita seperti Musa? Kita melihat bahwa Allah itu besar. Bahwa kita sadar, kita tahu bahwa Allah sendiri adalah tempat perteduhan. Meskipun generasi Israel ini hilang, tetapi Musa berkata, engkau tempat perteduhan bagi kami. Bagi generasi yang hilang ini pun mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi toh juga mereka mendapat perteduhan di dalam engkau. Karena engkau tempat perteduhan yang kekal. Apakah kita juga sama seperti Musa? Meskipun kita menghadapi kematian, orang-orang yang kita sayangi, kita kasihi, meninggal, terhilang dari kita. Kita sadar bahwa semua itu terjadi di bawah kedaulatan Allah. Di bawah kedaulatan Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang besar. Apakah kita tahu, kita sadar bahwa dosa-dosa kita turut memperberat penderitaan-penderitaan kita. Seperti Musa ini. Nanti kita akan baca di situ. Ya. Dan yang terakhir dalam 90 ini nanti kita akan lihat bahwa Musa percaya bahwa di dalam keadaan yang tidak mengenakan, keadaan yang berat itu, tetap Allah itu punya belas kasihan dan kemurahan. Ya, apakah kita juga percaya itu? Apakah kita percaya bahwa Allah yang besar itu ada sebagai penguasa dalam hidup kita, walaupun hidup kita dalam keadaan berat? Nah, kembali saya ulang poin yang penting ini. Karena Allah itu besar, maka kita harus membesarkan dia. Besarkanlah dia. Besarkan bagaimana? Besarkan dia di dalam doa kita. Seperti Musa ini, dia membesarkan Allah di dalam doa kita. Waktu kita berdoa, kita menyadari kedaulatan Allah yang besar dalam hidup kita. Tidak ngomel, kita tidak bersungut-sungut. Dalam Musa ini tidak ada sungutan, tidak ada omelan. Semuanya mengembalikan engkau yang besar. Memang engkau yang kekal, engkau yang berdaulat. Itu yang didoakan. Dalam permohonan-permohonan juga dia menyampaikan permohonan itu dengan hormat. Allah bukan seperti jin lampu Aladin, saudara. Kita gosok lampunya, kita ucapkan permohonan, dan Allah tak semua jadi. Allah adalah pembantu kita. Allah adalah orang suruhan kita. Jongos nih. Wah, kita butuh ini Tuhan, adakan ini, adakan itu, lindungi barang saya, lindungi keluarga saya, sembuhkan ini, sembuhkan itu. Tidak seperti itu, saudara. Semua kalau kita lihat dalam doa ini nanti, kita baca lengkap. Pasal 90 ini, semua permohonan itu diajukan dengan hormat. Jangan lupa, saudara, bahwa Allah itu adalah Raja. Kita kadang sering lupa ya, kita ngomong, oh Allah itu Bapa, kita bisa mendekat kepada Allah, kita ngomong seperti anak bicara kepada Bapa. Dan itu tidak salah, itu betul sekali. Tetapi jangan lupa bahwa Bapa kita itu Raja. Dan dalam berbicara kepada Raja,
itu mau tidak mau harus ada hormat. Kepada Bapak pun juga ada hormat, apalagi kepada Bapak yang adalah seorang raja. Jaga kehormatan Allah kita dalam kita berdoa, berkomunikasi dengan Allah. Lakukan itu dengan hormat. Ya. Kemudian yang kedua, membesarkan Allah bagaimana? Besarkan Allah kita di hadapan masalah kita. Waktu kita menghadapi masalah, saudara, orang akan melihat, oh ini namanya orang percaya, orang Kristen. Bagaimana sih orang Kristen menghadapi masalah? Bagaimana orang Kristen mengatasi masalah ini? Ya. Dalam kesempatan-kesempatan seperti itu, saudara, mari kita membesarkan Allah di hadapan masalah kita. Jangan terbalik. Membesarkan masalah di hadapan Allah kita. Kita memperkecil Allah kita. Ingat bahwa Allah kita itu besar, saudara ya. Allah kita itu besar. Masalah kita itu kecil. Masalah kita itu kecil. Tidak ada masalah yang besar di hadapan Allah. Meskipun itu besar bagi kita. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Allah kita. Amin, saudara. Jadi saudara, waktu kita menghadapi masalah, mungkin masalah dari masa lalu kita, membawa konsekuensi, sehingga kita sekarang terjepit oleh masalah itu. Seperti bangsa Israel. Mereka melarikan keluar dari Mesir, dikejar. Mereka akhirnya terjepit oleh masa lalu mereka. Terjepit oleh Mesir dan tentara-tentaranya. Menjepit mereka di tepi Laut Teberau, Laut Merah. Masalah dari masa lalu. Atau masalah tentang masa depan yang mengerikan. Apapun masalah kita, apakah Allah kita, Allah yang kita pegang, Allah yang kita percaya, itu lebih besar dari masalah kita. Mari kita koreksi diri kita, saudara. Apakah kita merasa panik, bingung, takut, menghujat Tuhan, seperti pengintai-pengintai Israel tadi, membuat bangsa Israel ngeri terhadap masa depan mereka di Kanaan. Sehingga mereka menghujat Allah karena tidak percaya kepada Allah yang besar itu. Jangan sampai, saudara, kita mengalami nasib yang sama seperti itu. Sebaliknya, mari kita seperti Yosua dan Kaleb. Kita menunjukkan kebesaran Allah itu. Allah itu besar, Allah itu kuat, perkasa. Kalau dia berkenan kepada kita, pasti kita bisa mengambil tanah perjanjian. Ya. Ini yang kedua. Membesarkan Allah di hadapan masalah kita. Dan yang ketiga, membesarkan Allah dalam kehidupan kita. Seperti Musa, dia menulis dengan rinci bagaimana sih kebesaran Allah itu dalam kitab-kitabnya. Dalam doa ini juga. Dia menceritakan kebesaran Allah dalam kehidupannya. Paulus juga demikian dalam Filipi 1 ayat 20. Kiranya Kristus itu dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini kerinduan dari Paulus. Nah, Allah itu besar, saudara. Musa menuliskan bahwa Allah itu besar. Atau mungkin dia tidak sempat menuliskan, Allah tetap besar. Meskipun tidak ada orang menuliskan tentang Allah, Allah itu tetap besar. Itu adalah sejatinya Allah. Nah, kita ini sekarang hanya untuk menampilkan kebesaran Allah itu. Misalnya, ilustrasinya begini. Ada di alam semesta ini ada bintang yang besar sekali. 1.700 kali lebih besar daripada matahari kita. Di sana, kita tidak tahu. Kita tidak melihat kebesaran bintang itu. Kecil buat kita, tidak ada artinya, kecil sekali. Tetapi kalau seseorang punya teleskop ini kita diarahkan kepada bintang itu, maka orang lain bisa melihat, oh iya, ternyata bintang itu besar sekali. Wow, gede sekali. Begitu indah, begitu dahsyatnya bintang ini. Jauh lebih dahsyat dari matahari yang kita tahu. Hidup kita hendaknya seperti teleskop ini. Menghadirkan Allah itu mungkin bagi sebanyak orang, bagi banyak sekali orang. Allah itu jauh sekali, kecil. Dalam hidup sehari-hari tidak pernah bersinggungan dengan Allah, kecil sekali.
Hidup kita menjadi seperti teleskop itu, menghadirkan Allah dekat kepada mereka. Bagi kebanyakan orang, Yesus itu siapa sih? Cuma orang baik 2000 tahun yang lalu hidup. Apa kena mengenanya dengan saya sekarang? Tidak ada. Nah, hidup kita sebagai orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, kita menghadirkan Yesus yang jauh bagi mereka itu dekat. Agar mereka juga bisa melihat kebesaran Allah, kebesaran kasih Allah di dalam Yesus, kebesaran kedaulatan Allah, kebesaran Allah secara keseluruhan. Melalui hidup kita mereka bisa melihat. Melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, dan sinkronnya dari kedua hal itu. Mewujudkan, menampilkan kebesaran Allah. Ya, ini poin yang pertama, saudara. Allah itu besar. Karena itu besarkan dia. Sekarang poin yang kedua. Manusia itu lemah. Karena itu bijaksanalah. Manusia itu lemah. Karena itu bijaksanalah. Kita akan membaca, melanjutkan mulai ayat 3 sampai ayat 12. Mazmur 90 ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti kemarin apabila berlalu. Dan seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kita melihat di sini Musa menyadari betapa lemahnya, betapa rapuhnya kehidupan manusia pada umumnya. Khususnya pada dirinya sendiri dan bangsa Israel pada waktu itu. Manusia itu fana, makhluk fana, tidak kekal. Jasmani manusia ini fana, kembali kepada debu tadi dikatakan ayat 3, ayat 5 dan 6. Seperti rumput pagi berkembang, tapi sore petang sudah layu, lungset, lisut. Waktu hidupnya singkat, ya. Seperti mimpi, seperti rumput tadi. Hanya 70 tahun, 80 tahun dibandingkan dengan tadi kekekalan Allah yang besar. Dari kekekalan sampai pada kekekalan. Engkau Allah, tapi kamu manusia 70 tahun. Paling pol 80 tahun. Lebih dari itu, semuanya adalah penderitaan dan kesusahan. Dan Musa juga menyadari dosa menyebabkan kematian. Secara umum, dosa menyebabkan kematian. Tetapi juga menyebabkan penderitaan hidup. Karena murka Allah itu, mereka habis lenyap. Ayat 7. Ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu. Kesalahan-kesalahan, dosa-dosa manusia itu tidak hapus begitu saja di hadapan Allah. Ya. Hari-hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami, mengakhiri tahun-tahun kami dengan keluh. Seperti itu. Sia-sia, tidak ada artinya. Hanya akhir tahun hidup kita yang begitu penuh penderitaan, penuh kesesakan. Cuma, that's it. Hanya itu, saudara. Dan Allah tidak bisa dikenali oleh manusia. Manusia tidak bisa mengenal sepenuhnya Allah itu. Ayat 11 tadi dikatakan. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut pada gemasmu?
Orang tidak ngerti, manusia tidak bisa mengerti. Begitu rapuh, begitu lemahnya manusia. Begitu depresinya gambaran yang dituliskan oleh Musa ini. Ya, kita membaca ini, waduh kok rasanya hati menjadi suram. Wah, masa depan suram. Memang saudara, hari-hari manusia itu cepat berlalu dan penuh dengan penderitaan. Tapi kalau kita sadar seperti Musa bahwa semuanya ini telah menjadi ketetapan dari Allah. Akibat dosa mulai dari Adam dan Hawa. Untuk bangsa Israel, dosa penghujatan mereka kepada Allah. Semua ini sudah ditetapkan. Oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang besar tadi. Nah kalau gitu bagaimana? Ya sudah, kita harus menjalani. Memang ini yang harus sudah ditetapkan untuk kita jalan. Tetapi kita bisa menjalani ini dengan satu permohonan di ayat 12 tadi. Seperti Musa, kita pun juga memohon hal yang sama. Mari Tuhan ajar kami untuk menghitung hari-hari. Untuk menghitung hari-hari dalam kehidupan kita. Karena apa kok harus dihitung? Karena hari-hari kita itu, meskipun susah, meskipun berat, itu adalah hari-hari bersama Allah. Meskipun bangsa Israel sudah ditetapkan satu generasi atau dua generasi mati di padang gurun, Allah tetap bersama dengan mereka. Karena itu hari-hari mereka itu adalah hari-hari yang berharga. Hari-hari yang penting. Hari-hari yang harus dimengerti, dipahami oleh orang Israel. Dan hari-hari kita juga demikian. Karena hari-hari itu kita lewatkan bersama dengan Allah. Karena itu Musa mengatakan, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Agar kami bisa beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari kita adalah hari-hari yang berharga. Musa berkata, ajar kami menghitung. Kalau barang nggak penting, kita nggak pernah hitung. Tapi kalau barang itu penting, kita akan hitung. Saya baru beli tanah misalnya. Tanahnya panjang berapa, lebar berapa, dihitung karena penting. Saya mendapatkan omsetnya berapa, sekian, biayanya berapa, sekian, labanya berapa, sekian. Laba dihitung karena laba penting. Kalau uang receh di dalam kantong, mungkin kita tidak hitung. Jadi hal-hal yang penting, hal-hal yang berharga, itu yang kita hitung. Dan bagi Musa, karena ini sudah masuk di dalam Alkitab, doa Musa ini. Artinya doa ini berkenan di hadapan Allah. Berarti memang betul di hadapan Musa dan di hadapan Allah. Hari-hari kita ini penting dan layak untuk dihitung, diperhitungkan setiap harinya. Mari saudara kita masuk ke dalam tahun 2021 ini, kita lebih menghargai hari-hari kita. Hargai waktu kita, karena waktu kita ini adalah waktu bersama dengan Allah, saudara. Allah menyertai, kita ini mengaku diri orang Kristen percaya pada Yesus Kristus. Ini bukan hal yang sembarang yang main-main. Artinya Yesus Kristus ada di dalam kita. Tuhan ada di dalam kita. Hari-hari kita menjadi penting untuk kita pelajari, untuk kita renungkan, untuk kita pastikan efektif bagi Allah. Ya. Jadi di dalam hari-hari kita, mari saudara, kita lebih memikirkan bagaimana kita taat kepada Allah daripada mengkhawatirkan masalah-masalah kita. Di 2021 ini masalah mungkin akan tambah banyak. Tapi yang jelas ada masalah, pasti menghadang kita. Tapi dalam menghadapi masalah itu, mari kita lebih khawatir bagaimana kita melayani dengan taat, memanfaatkan waktu-waktu kita itu dengan taat kepada Allah, daripada kita mengkhawatirkan masalah itu. Seperti Yosua tadi, di hadapan ancaman masa depan di dalam Kanaan yang begitu mengerikan, Yosua lebih khawatir mereka itu tidak percaya. Mereka tidak mau masuk. Itu yang mengkhawatirkan. Sementara semua bangsa Israel yang mereka khawatirkan adalah mereka akan mati di dalam sana. Demikian juga kita, saudara. Yang mari yang kita khawatirkan itu adalah saya kepingin bisa lebih taat pada firman Allah, pada perintah-perintahnya. Itu yang harus menjadi kekhawatiran kita.
bukan khawatir nasib kita nanti bagaimana. Ya. Ini yang menjadi pelajaran dari yang kedua ini tadi. Bahwa manusia itu lemah, rapuh, karena itu hiduplah dengan bijaksana. Hidup dengan bijaksana artinya adalah lebih mengkhawatirkan ketaatan kita, bukan mengkhawatirkan nasib atau masalah kita. Itu hidup yang bijaksana. Nah, sekarang poin yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga adalah kita adalah hamba. Karena itu bekerjalah. Jadi poin yang pertama adalah Allah itu besar. Karena itu besarkan dia. Poin yang kedua, bahwa manusia itu lemah. Allah itu besar, manusia itu lemah. Karena manusia ini lemah, rapuh, hendaknya dia hidup dengan bijaksana, menyandar diri kepada Allah yang besar ini. Hidup dengan bijaksana, lebih mengkhawatirkan ketaatan kita kepada Allah yang besar ini. Hidup dengan bijaksana. Dan sekarang poin yang ketiga, bahwa hakikatnya, sejatinya, bahwa kita itu adalah hamba-hamba Allah. Karena itu, bekerjalah. Karena kita hamba, harus bekerja. Ya, kita akan lanjutkan pembacaan kita dalam Mazmur 90 tadi, ayat 13 sampai 17. Ayat 13. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu. Jadi tadi mulai ayat 3 sampai ayat ke-12. Di situ Musa seakan menceritakan betapa suramnya kondisi kehidupan manusia. Bangsa Israel khususnya pada waktu itu. Tetapi di ayat 13 ini dia memulai dengan, kembalilah ya Allah, kembalilah ya Tuhan, sayangilah kami yang adalah hamba-hambamu ini. Kami ini hamba-hambamu. Ingat Tuhan bahwa kami ini hamba-hambamu. Kemudian ayat 14, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Ayat 16, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Ayat 17, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkan perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkan itu. Jadi saudara, ayat 13, ayat 16 tadi Musa menyadari hakikat bangsa Israel. Dan kita sebetulnya juga adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah hamba-hamba Allah. Jadi, walaupun keadaan kita itu tidak mengenakan, keadaan kondisi kita itu menghimpit, menjepit, bahkan terkutuk seperti bangsa Israel tadi. Terkutuk sekalipun seperti bangsa Israel. Ya. Seorang hamba Allah masih bisa mengharapkan untuk mengalami sukacita. Masih bisa mengharapkan untuk mengalami sukacita. Dalam keadaan yang terjepit. Makanya tidak heran, saudara. Rasul Paulus dia perintahkan, bukan mengatakan. Perintahkan. Ya, ini satu perintah. Dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Wow, waktu mengatakan ini, Rasul Paulus tidak lagi hangout di kafe, menulis, atau dia lagi tidur-tiduran di kamar hotel, di sebelah kolam renang santai-santai. Ayo jemaat Filipi ya, bersukacitalah ya. Enggak seperti itu, saudara. Rasul Paulus sedang dalam penjara. Dan dia mengatakan bersukacitalah di tengah keadaan yang menghimpit, di tengah keadaan yang tidak mengenakkan, menyengsarakan. Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah. Sama seperti Musa ini tadi, senada. Luar biasa. Salah satu bukti bahwa memang Alkitab kita itu adalah karya Allah yang luar biasa. Perjanjian lama. Mazmur yang paling lama, paling tua. Bisa senada dengan tulisan Rasul Paulus yang relatif jauh lebih baru. Ya. Senada bahwa dalam keadaan yang susah, keadaan yang gak enak, keadaan yang sulit,
hamba Allah masih bisa mengharapkan bersukacita. Bahkan Paulus memerintahkan sukacita. Ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan kalau ngomong sekali nggak cukup, saya ulangi, kata Paulus. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. 2 kali dia bilang. Luar biasa. Nah, pertanyaannya kan gini. Bagaimana mungkin di dalam keadaan sulit, susah, sumpek, kok bisa bersukacita? Apakah itu sukacita yang dibuat-buat? Apakah itu sukacita kepaksa? Atau bagaimana? Ya. Kalau kita baca di ayat 13-17 tadi, Musa mengunci doanya dengan ayat 16 dan ayat 17. Dan saya lihat ayat 16 dan ayat 17 ini adalah alasan mengapa seorang hamba Allah masih bisa bersukacita di tengah kesulitan. Ya, kita baca ayat 16. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Jadi tadi ayat 13-15 mereka memohon sukacita itu ada di mereka. Ayat 16 dikatakan, kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatan. Jadi saudara, kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, sumpek tadi, kita masih bisa melihat pekerjaan Allah di tengah kita. Saya ulangi, meskipun dalam keadaan susah, sulit, sumpek, kita tetap bisa melihat Allah itu bekerja di tengah kita. Dan ketika pekerjaan itu nyata di tengah kita, itu mendatangkan sukacita. Ya, itu mendatangkan sukacita. Hamba-hamba Allah di sini dari orang Israel, meskipun mereka dalam kutuk tadi, pasti semua akan binasa di padang gurun. Tapi Allah tetap menyertai. Dalam pertempuran mereka tetap menang. Dalam mereka kurang air, mereka tetap dapat air. Dalam apapun, Allah tetap menyertai. Dan itu menjadi sukacita buat mereka. Karena mereka tahu mereka tidak terhilang. Mereka tidak dibiarkan begitu saja. Tetap terjaga. Demikian juga kita, saudara. Meskipun dalam keadaan sulit, keadaan susah, khususnya dalam pelayanan mungkin mengalami tantangan, mengalami jepitan yang begitu berat. Seperti Paulus tadi sampai masuk ke dalam penjara karena Kristus, karena Injil. Dia tetap bersukacita. Karena dia melihat jemaat-jemaat yang dia asuh, yang dia besarkan, oh ternyata bisa tumbuh dengan baik. Dalam surat-suratnya kita baca itu, aku bersukacita karena kamu, aku bersukacita karena kamu. Itu menjadi sukacita karena dia melihat pekerjaan Allah ada di situ. Dan yang kedua di ayat 17, di situ dikatakan, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkan perbuatan tangan kami. Diulang juga oleh Musa. Ya, teguhkan perbuatan tangan kami. Jadi, adalah sukacita bagi seorang hamba. Kalau pekerjaannya ternyata tidak sia-sia di hadapan tuannya. Betul ya? Kalau kita seorang karyawan, seorang pegawai, kita ditugaskan sesuatu, ternyata sesuatu itu berharga sekali bagi direktur kita, bagi perusahaan kita. Pekerjaan itu tidak berlalu sia-sia. Itu suatu sukacita buat kita. Demikian juga sebagai hamba Allah. Kita berharap bahwa pekerjaan kita itu tidak fana seperti kita manusia. Tetapi pekerjaan itu kekal. Seperti Allah yang kita layani itu kekal. Betul kan? Punya konsekuensi di dalam kekekalan. Karena itu Musa berkata, teguhkan. Kalau diteguhkan oleh Allah yang kekal, maka pekerjaan kita ini punya hasil yang kekal pula. Ya, ini yang membawa sukacita di dalam kehidupan seorang hamba Allah. Nah, jadi saudara, karena 2 poin ini tadi, ayat 16 dan ayat 17. Waktu kita memasuki masa yang berat, masa yang sulit, masa yang sumpek tadi, mari kita peka terhadap kehadiran Allah dalam hidup kita. Ya.
Jangan kita melalui hidup itu dengan linglung. Ya, dengan linglung. Kita tidak sadar, oh Allah itu menolong. Allah itu mendampingi kita. Jangan sampai saudara ya. Jangan sampai. Akhir tahun ini, manfaatkan waktu untuk kita merefleksikan ke belakang. Bagaimana Allah telah mendampingi hidup kita dari saat ke saat, waktu ke waktu. Ya, sampai detik sekarang ini. Melalui penyakit, melalui apapun juga. Bahkan melalui kedukaan. Mungkin, Tuhan ternyata tidak menyembuhkan keluarga saya ini. Dia dipanggil Tuhan segala macam. Bisa jadi. Tetapi dalam setiap langkah hidup kita itu, mau dalam susah maupun dalam senang, kita hendaknya peka bagaimana Tuhan hadir pada saat itu. Saya yakin 100% kalau saudara mengalami kedukaan, Allah tidak mungkin meninggalkan saudara. Kalau saudara orang percaya. Tidak mungkin. Dalam satu atau dua bentuk Allah ada bersama saudara. Penghiburannya ada. Pasti melalui firman, melalui saudara seiman, melalui keluarga, melalui keadaan, melalui apapun. Allah pasti menyatakan bahwa dia hadir di situ. Karena itu saudara, hendaknya kita peka terhadap kehadiran Allah ini. Karena kehadiran Allah ini, pekerjaan Allah yang dinyatakan di atas kita, itu menimbulkan sukacita. Ya, jangan sia-siakan itu saudara. Dan yang kedua tadi adalah, sebagai hamba Allah yang kekal, pekerjaan-pekerjaan kita, pelayanan kita juga investasikan kepada kekekalan itu. Karena itu masuk 2021 saudara, kita harus masuk dengan aktif dalam pelayanan. Jangan pasif dalam pelayanan. Wah, saya tidak melayani, saya tidak terpanggil sebagai orang pengikut Kristus. Saudara punya Kristus di dalam. Saudara punya Roh Kudus. Dan di situ saudara akan digerakkan untuk melayani. Meskipun pelayanan itu kecil sekalipun, tetapi pelayanan itu adalah investasi kita di dalam kekekalan, saudara. Bukan untuk selamat memang, kita sudah diselamatkan. Tetapi pelayanan itu ada pahalanya. Dan itu adalah investasi kita di dalam kekekalan. Ya, jadi saudara masuk 2021, masuk dalam pelayanan. Jika saudara masih belum aktif, minta kepada Allah. Tuhan berikan hati yang rindu untuk melayani. Karena di dalam melayani itu ada sukacita. Yang kita baca tadi, rindu untuk melayani dan kemampuan juga untuk melayani. Allah akan memberikan itu pada kita. Ya. Juga di dalam pekerjaan kita sehari-hari. Wah, ini bukan pekerjaan pelayanan, pekerjaan bisnis, pekerjaan kita punya toko, kita punya usaha. Di dalam pekerjaan-pekerjaan seperti itu juga itu kita kerjakan dalam prinsip-prinsip Allah yang kekal. Ya, karena itu dalam Kolose 23 Paulus juga menuliskan di situ. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita bekerja pada suatu perusahaan, pada suatu majikan, kita bukan sekedar taat takut pada peraturannya mereka, bukan. Kita mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh, mengerjakan semuanya dengan serius, itu karena kita mengerjakan semuanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Disitulah kita menginvestasikan pekerjaan-pekerjaan kita itu untuk kekekalan. Mari kita masuk dalam tahun 2021. Itu adalah suatu kesempatan. Investasi kita di dalam kekekalan Allah. Itu yang mendatangkan sukacita karena pekerjaan-pekerjaan tangan kita, baik itu yang pelayanan di gereja maupun pekerjaan-pekerjaan sekuler kita sekalipun, itu diteguhkan oleh Allah sendiri. Luar biasa. Ini doa Musa yang sangat luar biasa. Mari saudara-saudara renungkan lagi di rumah, ambil waktu, baca lagi ya pasal ini, pasal yang begitu menguatkan
Ya, di dalam masa-masa yang berat, di situ Musa memberikan kebenaran-kebenaran. Yang pertama tadi adalah Allah itu besar. Karena itu besarkan Dia. Kita masuk dalam 2021, membesarkan Allah di dalam kehidupan kita, di dalam kita menghadapi masalah-masalah kita. Ya, besarkan Allah seperti teleskop tadi. Teleskop yang jernih, teleskop yang baik, bukan teleskop yang buram. Kalau dilihat tidak kelihatan apa-apa. Ya, teleskop yang jernih, teleskop yang baik. Dan jangan sampai teleskop yang terbalik. Kalau teleskopnya terbalik, saudara, apa yang besar terlihat jadi kecil sekali. Apa yang dekat terlihat jadi jauh sekali. Wah, celaka sekali. Jangan sampai saudara kita menjadi teleskop yang terbalik. Mari kita jadi teleskop yang betul, menghadirkan Allah yang jauh bagi orang-orang itu menjadi dekat, menjadi nyata kebesarannya bagi orang-orang di sekitar kita. Allah itu besar, karena itu besarkan Dia. Yang kedua, bahwa manusia itu lemah, rapuh, karena itu hiduplah dengan bijaksana. Hiduplah dengan bijaksana, dengan mengerti kehendak Allah, dengan mengutamakan ketaatan kepada Allah. Itulah kehidupan yang bijaksana. Dan yang ketiga, kita masuk 2021 dengan satu kesadaran bahwa kita itu adalah hamba-hamba Allah. Karena itu bekerjalah. Karena kita adalah hamba. Kita bekerja, mengalami sukacita sebagai hasil dari pekerjaan itu. Karena itu adalah pekerjaan dari Allah yang kekal. Itu investasi kita terhadap kekekalan Allah. Itu mendatangkan sukacita. Ingin sukacita di dalam masa berat, jangan lupa bekerja. Karena hakikat kita adalah hamba Allah. Ya, jadi mari kita masuk tahun 2021 dengan 3 kebenaran ini. Dengan Allah yang besar, dengan hati yang bijaksana, dan juga dengan bekerja bagi Allah dengan penuh semangat, dengan penuh daya upaya kita, meskipun keadaan kita sulit, sumpek, ruwet, ya, semuanya itu kecil di hadapan Allah kita yang besar. Amin, saudara. Demikian firman yang bisa kita pelajari pada sore malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan sekali lagi saya sampaikan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tadi sudah diberkati oleh penjabaran firman Tuhan yang begitu sangat baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar tema kita yang sudah kita pelajari tadi barusan adalah sikap yang tepat di dalam menghadapi masa yang berat. Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat itu dikatakan bahwa Musa mengakui bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan mereka turun-temurun sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Tuhan. Musa, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengakui bahwa Tuhan merupakan tempat perlindungan mereka, tempat perteduhan mereka. Ada banyak sekali lawan-lawan dari bangsa Israel, namun bangsa Israel selalu diselamatkan dan dilindungi oleh Tuhan, dan itu selalu dilihat dan dialami oleh Musa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sikap yang tepat di dalam menghadapi masa yang berat. Kita sudah belajar dan kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan nyanyikan satu pujian. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus namamu indah. Karena dalam Yesus tempat perlindungan yang adalah Allah itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Yesus, namamu
sujud kaki dalam doa dan pujian bagimu. Ku mau memuji, ku selalu memuji, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh, karena Dia tempat perlindungan kita. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, ini doaku. Yesus, ini pujianku. Yesus, sujud di kakimu dalam doa dan pujian bagimu. Oh, mau memuji, ku selalu puji, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji, ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembah. Kau yang kaya, terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, penjabaran dari firman-Mu yang terambil di dalam Mazmur pasal yang ke-90, sikap yang tepat di dalam menghadapi masa yang berat ya Tuhan. Kami sudah melihat nih penjabarannya, dan kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama-sama tertanam dalam hati kami, menjadikan kami menjadi orang-orang yang memiliki sifat yang tepat, sikap yang tepat di dalam menghadapi masa-masa yang berat sekalipun ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyeringkan firman-Mu, yang sudah mengorbankan waktu, pemikiran dan perasaan seluruhnya. Kiranya Tuhan berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Arnold, kiranya Tuhan berkati dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan,
dalam pelayanan apapun pelayanannya, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berdoa juga bagi sidang jemaat yang sudah mendengarkannya. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun apa yang dicita-citakannya. Tuhan kiranya menyertai dan melindungi kami semua. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita persiapkan perjamuan kita seperti biasa yang sudah diumumkan sebelumnya. Boleh menggunakan roti biasa saja, atau juga boleh menggunakan anggur, atau juga boleh menggunakan sirup. Itu tidak masalah Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu dipersiapkan roti dan perjamuannya. Kita akan masuk dalam perjamuan suci, dan kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami selesaikan ibadah kami ya Tuhan. Biarlah dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami semua berkenan di hati-Mu. Di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Sebentar Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan pengumuman kita untuk beberapa hari ke depan. Tidak ada ibadah raya, tidak ada ibadah PA, tidak ada ibadah kaum muda. Tanggal 3 dan 4 juga tidak ada ibadah raya ya. Tanggal 3, tanggal 4 ya. Sekolah minggu juga tidak ada. Jadi kita akan mulainya tanggal berapa? Tanggal 10 kita akan memulaikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mungkin refresh atau mungkin jalan-jalan, tapi tetap juga jaga protokol keselamatannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah dari kami Bapak Ibu Saudara semua tim musik semuanya, kami mohon maaf jikalau kami ada salah di tahun ini, terlebih khusus saya Bapak Ibu Saudara, kiranya dimaafkan dan kami mau belajar lebih lagi dan semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Ada yang berulang tahun? Ibu Endang berulang tahun, kita akan doakan bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang sakit, ada yang sakit, ada. Nanti kita akan doakan juga bersama-sama. Dan mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berdoa bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Kita akan bangkit berdiri. Bapa di surga, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Biarlah semuanya dari awal hingga pada akhirnya ibadah kami semuanya berkenan di hati. Bapa di surga, kami telah menyelesaikan 1 tahun ini, dan kiranya Tuhan juga menyertai kami di tahun-tahun berikutnya, karena Tuhan sudah menyertai kami di tahun ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih berdoa bagi Bu Endang yang hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan berkati kesehatan keluarga, pekerjaannya. Tuhan berkati apapun yang dicita-citakan, apapun harapannya, Tuhan menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih bagi yang sakit juga. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pemulihan, sehingga esok hari boleh kembali beraktivitas, boleh kembali beribadah, dan boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, sidang jemaat-Mu seluruhnya. Jikalau ada sidang jemaat Tuhan yang akan melakukan perjalanan keluar kota, kiranya Tuhan sertai mereka di perjalanan sampai di tempat dengan selamat, sampai di tujuan dengan selamat, dan kembali juga dengan selamat. Untuk tahun depan kami kembali boleh beribadah dengan semangat yang baru, dengan
cinta yang baru, dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami sekalian, baik hari ini, besok, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara kami sapa, Bapak Ibu Saudara kami ucapkan, Bapak Ibu Saudara selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.